Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Abdul Aziz Kurniawan. Bentar-bentar, ada yang kurang cocok nih. Oke, kita mulai dari awal. Nama saya Abdul Aziz Kurniawan. Saya berasal dari SLB Negeri 1 Karangasem. Saya adalah lulusan PPG Prajabatan Angkatan Pertama di Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum saya dinyatakan lulus PPG Prajabatan, saya pernah mengajar di SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung. Mungkin akan terlintas di pertanyaan, kenapa harus memilih mengajar di Bali dibandingkan melanjutkan karir di Kota Bandung? Sebagai seorang individu yang haus akan pengetahuan dan pengalaman, saya merasa terdorong untuk terus melangkah keluar dari zona nyaman. SLB Negeri 1 Karangasem telah memberikan saya kesempatan emas untuk menggali potensi diri yang sebelumnya belum pernah saya eksplorasi. Jauh dari keluarga dan lingkungan yang familiar, saya belajar untuk mandiri, beradaptasi dengan situasi baru, dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang berbeda latar belakang. Setiap hari adalah sebuah petualangan baru yang penuh tantangan, namun juga sangat membahagiakan. Pengalaman belajar di sekolah ini telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tangguh, terbuka terhadap hal-hal baru. Saya belajar untuk menghargai perbedaan, berkolaborasi dengan teman sebaya, dan mengatasi berbagai kendala yang muncul. Sebagai pendidik yang terhitung baru di SLB Negeri 1 Karangasem, dibutuhkan adaptasi yang cepat dengan budaya sekolah, praktik baik di sekolah, dan semua kegiatan positif yang telah dilaksanakan oleh sekolah. Prestasi belajar peserta didik di sekolah luar biasa memang memiliki capaian yang berbeda dengan sekolah reguler. Kendati demikian, peningkatan kemampuan dasar literasi dan numerasi yang fungsional untuk kehidupan sehari-hari telah menjadi capaian yang cukup baik bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kemampuan dasar inilah yang menjadi fondasi bagi mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas di luar sekolah. Saya memilih kemampuan dasar numerasi sebagai fokus dalam praktik baik ini, karena kemampuan peserta didik dalam operasi hitung pengurangan dan penjumlahan masih jauh dari kata cukup. Kemampuan operasi hitung ini menjadi perhatian utama bagi pendidik karena setelah observasi, terlihat adanya perbedaan kemampuan operasi hitung yang signifikan di antara peserta didik kelas 7. Padahal seharusnya kemampuan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah kurang dari 20 sudah dikuasai sejak sekolah dasar. Oleh karena itu, tujuan aksi nyata ini adalah meningkatkan kemampuan operasi hitung peserta didik kelas 7 agar tidak hanya benar saja, tetapi juga efektif dan efisien digunakan di lingkungan di luar sekolah. Kesulitan belajar dalam materi operasi hitung di kelas 7 tentunya dilatar belakangi banyak faktor, di antaranya adalah pembelajaran kurang menarik, gaya belajar kurang diperhatikan oleh pendidik, dan asesmen yang dilaksanakan belum secara komprehensif. Hal ini menyebabkan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Gaya belajar visual menjadi modalitas peserta didik hambatan pendengaran dalam pembelajaran di kelas. Maka dari itu menjadi sebuah tantangan bagi pendidik dalam melakukan pendekatan berbasis gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik di kelas. Saya merancang beberapa tahapan dalam pelaksanaan aksi nyata untuk peningkatan kemampuan operasi hitung di kelas ini. Yang pertama adalah asesmen formatif. Untuk peserta didik yang pertama berinisial HZ. Peserta didik ini memiliki gaya belajar visual, kemampuan masih dalam operasi hitung penjumlahan benda konkret dan semi konkret. Pendekatan yang digunakan oleh peserta didik adalah menghitung dengan lidi yang ditulis di samping soal yang sudah diberikan oleh guru. Untuk peserta didik yang kedua berinisial LN. Peserta didik ini memiliki gaya belajar dengan visual, kemampuan dalam operasi hitung penjumlahan sudah baik, akan tetapi masih bingung menyelesaikan operasi hitung pengurangan 2 angka dan 1 angka, dan juga masih sulit menyelesaikan soal operasi hitung bersusun. Pendekatan dalam menyelesaikan operasi hitung pengurangan dengan cara menghitung jari, akan tetapi hasil yang didapatkan sering sekali salah. Untuk peserta didik yang ketiga berinisial KT. Peserta didik ini memiliki gaya belajar dengan visual,
Kemampuan dalam operasi hitung penjumlahan sudah baik, akan tetapi masih bingung menyelesaikan operasi hitung pengurangan, terutama pada dua angka berkurang satu angka. Dan juga masih sulit menyelesaikan soal operasi hitung bersusun. Pendekatan dalam menyelesaikan operasi hitung pengurangan dengan cara menghitung mundur dari angka yang mau dikurangi. Untuk peserta didik yang keempat berinisial PT. Peserta didik memiliki gaya belajar dengan visual. Kemampuan dalam operasi hitung penjumlahan sudah baik, akan tetapi masih bingung menyelesaikan operasi hitung pengurangan satu angka. Seringkali terjadi terbalik antara operasi hitung penjumlahan dan operasi hitung pengurangan. Pendekatan dalam menyelesaikan dalam operasi hitung pengurangan sama dengan pendekatan yang digunakan dalam operasi hitung penjumlahan. Untuk peserta didik yang kelima, UD. Peserta didik memiliki gaya belajar dengan visual. Kemampuannya masih dalam operasi hitung penjumlahan benda konkret dan semi konkret. Pendekatan yang digunakan oleh peserta didik adalah menjumlah dengan menghitung dengan benda konkret seperti sodatan ataupun kelereng yang ada di kelas. Peserta didik yang terakhir berinisial RM. Peserta didik memiliki gaya belajar dengan visual. Kemampuan masih dalam operasi hitung penjumlahan semi konkret. Pendekatan yang digunakan oleh peserta didik adalah menjumlah dengan jari dirinya untuk menyelesaikan operasi hitung penjumlahan. Oke, untuk aksi nyata yang kedua adalah pendekatan jaritmatika. Penerapan pendekatan jaritmatika dengan model baru di kelas 7 ini telah membuka pandangan baru dalam pembelajaran operasi hitung bagi peserta didik tunarungu. Dengan memanfaatkan bahasa isyarat dan media visual yang menarik, kami berhasil membuat konsep abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Pendekatan jaritmatika untuk peserta didik hambatan pendengaran bukanlah hal yang sulit dilakukan karena modalitas peserta didik hambatan pendengaran adalah berbahasa isyarat. Hanya saja pada penerapannya di kelas 7 ini belum efektif dan efisien digunakan oleh seluruh peserta didik. Oke, yang ketiga adalah aplikasi pohon berhitung atau disingkat POBER. POBER adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan asesmen formatif di akhir pembelajaran. Aplikasi ini sudah dibuat dengan berbagai penyesuaian, sehingga peserta didik mudah dalam mengoperasikannya. Dalam membuat aplikasi ini dimulai dari perencanaan dan konsep. Tahap perencanaan dimulai dengan menentukan tujuan pembelajaran, yaitu memperkenalkan konsep berhitung dasar melalui media interaktif. Audiens utama adalah peserta didik dengan hambatan pendengaran. Storyboard disusun untuk menggambarkan alur interaksi dalam aplikasi, mulai dari tampilan materi hingga soal dan feedback yang diberikan. Tentunya dalam penyusunan aplikasi ini saya tidak bisa hanya sendiri, akan tetapi dibantu oleh rekan sejawat yang memang memiliki background pendidikan matematika di kuliahnya. Aplikasi ini juga dibuat memperhatikan proses materi pembelajarannya. Hal tersebut untuk memastikan antara proses pembelajaran dan proses asesmen terintegrasi. Berdasarkan hasil asesmen formatif yang telah dilakukan, kemampuan peserta didik dalam melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini terbukti dari beberapa kali pelaksanaan asesmen di mana hasil yang diperoleh cukup memuaskan. Peningkatan yang paling terlihat adalah dari segi efisiensi waktu. Sebelumnya, peserta didik membutuhkan waktu 5-10 menit untuk menyelesaikan satu soal operasi hitung. Namun, setelah penerapan pembelajaran jaritmatika, waktu yang dibutuhkan menjadi kurang dari 5 menit. Pendekatan ini dirasa akan memberikan dampak yang positif bagi kemampuan kognitif anak atau peserta didik dalam menghitung atau menjumlahkan. Adapun juga saran dari saya untuk Pak Aziz adalah melakukan koordinasi dengan seluruh peserta guru di SLBB Tunarungu di SLB Negeri 1 Karangasem, yang mana tujuannya adalah untuk menseragamkan atau menyelaraskan konsep mengenai pengajaran penjumlahan matematika, sehingga dari kelas 1 SD hingga kelas 12 SMA memiliki pagu atau rancangan-rancangan yang telah tersusun sehingga tidak adanya tumpang tindih metode pembelajaran yang membuat peserta didik ini menjadi kebingungan. Selamat pagi. Saya Hafiz, peserta didik Pak Aziz. Saya senang belajar jaritmatika. Sama Pak Aziz, saya belajar jaritmatika. Penjumlahan, pengurangan, pembagian. Terima kasih Pak Aziz. Dadah.